Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang image teaching. Perkenalkan, nama saya Zara Hisyam dengan NPWP 15 2022-027. Nah, berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas dalam video penjelasan ini. Yang pertama ada apa itu image teaching, yang kedua itu apa adhesive, yang ketiga itu ada algoritma Rensek, yang keempat ada cara kerja Rensek, yang kelima ada geometri homografi, selanjutnya ada projective transformation, dan terakhir ada alignment atau blending. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan tentang apa itu image stitching. Jadi, image stitching ini adalah penggabungan beberapa gambar menjadi panorama besar dan mulus yang melibatkan proses pendeteksian fitur, mencocokkan fitur, transformasi gambar, dan penanganan variasi pencahayaan. Nah, caranya ini dengan menggabungkan sisi yang lainnya dengan menjahit gambar atau menyentuhkan sisi yang saling tumpang tindih koordinatnya dan titik-titik yang serasi seolah kita sedang menjahit. Berikut ini adalah tahapan dari image stitching. Yang pertama itu, deteksi fitur menggunakan shift untuk menemukan key point di area overlap gambar. Lalu ada cocokan fitur antar gambar, jarak Euclidean dari deskriptor shift, ada estimasi homografi menggunakan Rensek untuk menghitung transformasi affine antar gambar, ada image wrapping untuk transformasi dan selaraskan gambar berdasarkan homografi, ada image blending atau campur area overlap dengan gradient domain blending agar stitching halus. Nah, nanti itu digunakan untuk panorama video streaming. Perkenalkan, nama saya Rizky Tajiri Zaid, NRP 15 2022-047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SIF. SIF adalah singkatan dari Scale Invariant Feature Transform yang merupakan algoritma untuk mendeteksi, mendeskripsikan, dan mencocokkan fitur lokal dalam gambar. Detektor SIF biasa digunakan untuk mengatasi masalah image alignment dan image stitching, serta pengenalan objek dua dimensi dengan mengubah citra menjadi vektor fitur lokal. Nah, ada apa saja sih teknik identifikasi shift itu? Yang pertama ada key point. Shift mengidentifikasi key point pada citra yang invarian terhadap scaling, rotasi, dan perubahan iluminasi. Key point merupakan titik pada citra yang merupakan tekstur mencolok dan dapat dengan mudah dideteksi kembali pada citra lain walaupun terjadi perubahan orientasi, skala, atau viewpoint. Kedua ada blob detection, proses untuk mendeteksi objek lokal dalam gambar. Blob biasanya didefinisikan sebagai area yang memiliki intensitas yang berbeda dengan area sekitarnya. Blob detection dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai objek, contohnya wajah, kendaraan, dan bangunan. Selanjutnya ada shift descriptor. Shift descriptor adalah vektor 128 dimensi yang mewakili karakteristik lokal dari gambar di sekitar key point. Deskripsi ini dihitung dengan membagi area di sekitar key point menjadi subregion dan menghitung histogram gradien untuk setiap subregion. Bagaimana shift deskriptor bekerja? Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi key point dalam gambar dan menghitung gradien orientasi untuk setiap pixel di setiap key point tersebut. Saran gradien diabaikan untuk mengurangi sensitivitas terhadap perubahan pencahayaan, sementara orientasi tetap dipertahankan. Setiap key point memiliki 4 kuadran yang masing-masing memiliki histogram orientasi gradiennya sendiri. Histogram-histogram ini dinormalisasi untuk menghasilkan deskriptor shift akhir yang tidak terpengaruh oleh rotasi. Untuk membandingkan dua deskriptor shift dari gambar yang berbeda, kita bisa menggunakan metrik seperti jarak Euclidean atau jarak Hamming. Untuk komparasi shift deskriptor, berikut adalah si rumusnya. Kalau hasil dari rumus tersebut kurang sesuai atau tidak pas dengan nol, maka kita bisa menormalisasikannya dengan rumus ini. Lalu ini ada alur proses shift. Tahap pertama scale space external detection, lalu tahap kedua lokalisasi key point, lalu tahap ketiga penentuan orientasi. Setelah penentuan orientasi ada pembentukan deskriptor key point, lalu yang tahap terakhir ada pencocokan key point. Saya Jilan Azmi, NRP 15 2022-247. Nah, sebelumnya kan tadi dijelasin tentang shift, apa itu shift dan sebagainya. Nah, jika fitur-fitur di shift tidak saling cocok, pakailah algoritma Rorschach atau Random Sample Consensus yang membantu proses identifikasi
pasangan fitur yang sesuai dengan pemandangan sebenarnya, sambil mengabaikan pasangan yang tidak sesuai. Nah, jika algoritma ransak udah diterapin dan pasangan fitur yang dimiliki sudah valid, maka kita harus ngitung homografi. Berikut pengertian algoritma ransak. Algoritma untuk mengestimasi parameter model matematika dari sekumpulan data yang mengandung outlier atau noise. Ransak banyak digunakan dalam computer vision, seperti percocokan fitur, rekonstruksi 3D, dan estimasi homografi. Nah, gimana sih cara kerja ransak? Pertama, mengambil subset sampel acak dari data input. Jumlah sampel harus cukup untuk menentukan model. Lalu selanjutnya, yang kedua, fit model terhadap subset sampel dan hitung parameter model. Pertama, pilih subset sampel acak dari data input, misal 4 pasang titik korespondensi pada gambar untuk fitting homografi. Lalu, gunakan hanya subset sampel tersebut untuk menentukan parameter model. Lalu yang ketiga, menghitung jumlah data point atau inliers yang fit dengan model menggunakan pengukuran jarak error. Pertama, model awal sudah diestimasi dari subset data acak, misal model H. Lalu, uji semua data input, pasangan titik fitur terhadap model H. Lalu, untuk setiap pasangan titik, terapkan transformasi homografi H pada titik pertama untuk memproyeksikannya secara ke citra kedua. Lalu hitung jarak Euklidian antara titik hasil proyeksi dengan korespondensi pada citra kedua. Jarak Euklidian ini merupakan error untuk pasangan titik tersebut. Lalu selanjutnya, bandingkan error dengan threshold yang sudah ditentukan tadi, misal 2 pixel. Nah, jika error lebih kecil atau sama dengan threshold pasangan titik, ini dikategorikan inlier. Jika errornya lebih besar dari threshold, pasangan titik ini dikategorikan outlier. Lalu selanjutnya, hitung jumlah inlier dari keseluruhan data input. Jika jumlahnya memenuhi minimum yang ditentukan, terima model H. Jika tidak, model H ditolak dan proses diulang dengan mengambil subset data acak yang baru. Saya Arsyil Ilham Ramadan, NRP 15202266. Nah, lalu selanjutnya ada homografi projektif. Homografi projektif ini untuk menggambarkan hubungan transformasi antara dua gambar yang diambil dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam sistem ini juga homografi digunakan untuk mengestimasi hubungan spesial antara dua gambar yang overlap sebelum digabungkan. Nah, proses ini dikenal sebagai pencocokan homografi atau pencocokan fitur. Tujuannya itu untuk menyatukan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar panorama yang besar. Nah, ada juga projective transformation. Tujuannya untuk memetakan titik-titik dari satu bidang ke satu bidang yang lain ke titik proyeksi. Nah, hal ini juga dibutuhkan untuk memetakan gambar ke satu bidang titik proyeksi di tengah dan memastikan terintegrasi secara harmonis. Nah, lalu ada computing homografinya. Yang pertama, dapatkan pasangan titik key points atau korespondensi antara dua citra, misal dengan mencocokkan fitur SIFT. Nah, yang kedua, minimal pilih 4 pasang titik korespondensi secara acak sebagai data sampling. Nah, yang ketiga, buat sistem persamaan dengan mensubstitusikan koordinat 4 pasang titik tersebut ke persamaan transformasi homografinya. Nah, di sini ada rumus persamaan transformasi homografinya. Nah, lalu langkah-langkah itu kita ulang sampai beberapa kali dengan titik acak yang berbeda sehingga mendapatkan estimasi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NRP 15202253. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alignment atau blending. Yang pertama ada image wrapping, lalu yang kedua ada image alignment, yang ketiga itu ada image blending. Nah, yang pertama image wrapping. Di sini adalah hasil outputnya. Yang ini misalkan kita menggunakan transformasi T, yaitu untuk mentransformasikan citra F dalam kurung X dan Y, lalu ke G dalam kurung X dan Y. Jadi pada dasarnya ini tuh dari hasil yang F
kita kirimkan ke G. Lalu di sini ada image wrapping. Nah, image wrapping ini ibaratin itu kayak kamu mengirimkan data pixel dari F menjadi ke G, lalu dengan parameternya itu yang ini adalah T. Nah, lalu ada backward wrapping. Nah, backward wrapping ini adalah ketika dari G kita mengembalikan ke pixel yang F, bukan pixel yang F tapi ke bagian yang F. Lalu habis itu jika kita lihat di sini kan ada suatu perbedaan. Nah, ini tuh seringkali disebut dengan kayak mengisi aja, kayak ngisi karena menghindari holdnya itu dari G ke F. Nah, jadi di situ bisa dapat dilakukan proses interpolasi. Jadi pada dasarnya itu lebih kayak di inverse T-nya ke F. Lalu di sini ada image alignment. Nah, di image alignment ini kita ada 3 gambar. Nah, yang pertama itu ada gambar yang paling kiri, lalu referensi image-nya itu adalah gambar yang paling tengah. Nah, gambar yang paling tengah itu adalah kita tuh mastiin dua cerita ini geometrinya sama nih. Nah, sebelum digabungin itu ada perhitungannya dulu kayak homografi dan image swapping. Nah, ini penting karena hasil stitching ini biar kelihatannya natural. Lalu ada ini yang output di kirinya itu dia sebelum di image sketching. Nah, setelah di image stitching ini baru kita masukkan kinerja image alignment, lalu kita pindahkan ke tengah ke output yang di kanan ini. Nah, habis itu karena kita di sini referensi image, bisa dilihat perbedaannya agak kurang putih gitu nanti kontrasnya. Nah, di sini ada image blending, ini yang hasil tadi. Kita lihat ini kan kontrasnya kan agak terang ke kanan, sedangkan yang kiri itu adalah gelap. Nah, gimana sih caranya agar kontrasnya itu di kiri itu sesuai dengan rata kanan? Bisa dilihat, nah di sini tuh pakai average. Nah, kita tuh jadi mencari nilai-nilai, beberapa nilai yang kalau misalkan cocok baru kita pakai. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini kan ada putih di tengah nih. Nah, itu baru. Itu memang sedikit ada, cuma is okay gitu. Maksudnya masih bisa diterima. Nah, terus ini ada image blending. Jadi kita tuh punya dua gambar namun kita satukan. Nah, di sini itu kita pakai image I1 dan I2. Bisa dilihat ini adalah outputnya. Lalu di sini ada image blending. Image blending itu yang saya sebutkan tadi, dia tuh lebih kayak menggabungkan image 1 dan image W2. Nah, jadi pada dasarnya tuh image ini tuh lebih ke disamarkan dulu, lalu dilakukan garisan stitchingnya pada gambar. Habis itu kita lihat di sini adalah image weight-nya, pixel yang mendekati E3 akan memiliki lower weights. Nah, lower weights itu kayak dia tuh kecerahannya sebelum kita stabilkan tadi, sebelum kita cari nilai-nilainya tuh outputnya tuh maka akan seperti ini. Setelah kita cari nilai dan lain-lainnya, maka gambarnya akan seperti di bawah. Gitu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang image stitching. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.